Selin Ebel, Luz Victoria dan juga Mas Totos Rosidi, silakan bergabung bersama dengan kita. Boleh di depan baju silakan. Dan inilah jajaran cash dari film Doa Manis Sayangnya. Bisa boleh di depan silakan. Iya. Oh, buat yang ini kan ya. Di sebelah sana masih ada, masuk. Oke, silakan, ini udah lengkap, jajaran cash sudah hadir bersama dengan kita. Tadi jajaran produser, eksekutif produser udah cerita tentang bagaimana serunya proses syuting dan visi yang dibawa dari film Doa Manis Sayangnya untuk masyarakat penonton di Indonesia. Sebelum masuk ke situ, kita pengen tahu di sini berperan sebagai apa masing-masing karakter dan apa yang membuat kalian tertarik untuk ikutan di project Doa Manis Sayangnya ini. Haiko, dari Haiko silakan, boleh ceritain ke teman-teman media. Halo, selamat siang semuanya. Siang. Aku Haiko Perdebaikan. Aku di film Doa Manis Sayangnya aku berperan sebagai Sika. Jadi Sika itu karakternya kurang lebih dia itu punya personality yang sangat kuat. Dia punya prinsip yang kuat. Anaknya kekeh, dia nggak yang menye-menye gitu. Dia juga sangat suka pendidikan. Apa lagi ya? Kenapa tertarik ikut pada saat ditawarkan, apa yang membuat seorang itu oke, aku ikut tergabung di film ini gitu? Yang pertama stand out menurut aku soal film ini karena dia juga membawa budaya Labuan Bajo. Yeah. Itu yang menurut aku interesting. Terus aku suka karena ini menjadi sebuah tantangan buat aku untuk berperan sebagai orang Bajo. Yeah. Sedangkan aku nggak ada pengalaman sama sekali, jadi kayak aku bisa belajar. Terus juga aku interested karena kita harus bisa logatnya, dialeknya teori identity. Nah, ini itu sih menurut aku pendalaman karakternya nanti kita akan tanya lagi ke masing-masing. Tapi luar biasa nih untuk ada di sini. Kita ke Pangeran sekarang, Pangeran. Kalau Pangeran ini sebagai siapa? Karakternya seperti apa dan kenapa tertarik? Pangeran silakan. Halo, selamat siang semuanya. Aku di sini berperan sebagai Ngetes. udah tahun lalu. Aku berperan sebagai Akram. Akram ini karakternya justru kebalikannya dari Sika ya. Maksudnya dia bilang dia berpendidikan, Sika ini berpendidikan. Aku malah kebalikannya, aku nggak berpendidikan sama sekali. Karena saya ini orang asli, orang Bajonya, orang Bajo asli, ceritanya di situ. Terus dia ini punya amangnya mana ya? Ini dia. Oh itu. Mumpet dong. Itu amang saya, amang boy. Jadi keseharian saya cuma sama amang boy aja ke pasar gitu-gitu. Terus menanti Sika pulang. Dan karakternya dia lebih ke so far dongo sih. Bahasa gampangnya gitu ya. Iya. Jadi lihat deh nanti di film seperti apa gitu ya. Dan gak jauh beda juga masih dongo-dongonya. Tapi kalau buat seorang Pangeran, apa yang membuat tertarik tergabung di film ini? Wah, dari awal sih aku udah tertarik banget karena ini satu tantangan baru sendiri buat aku. Apalagi dari harus pakai bahasa Labuan Bajo, dialeknya itu tantangan baru banget. Terus syutingnya di Labuan Bajo, berinteraksi dengan orang-orang setempat itu sangat ini banget sih, memori banget. Pengalaman baru lagi untuk seorang ini Pangeran Mantan ya. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi. Kita geser dulu sebelah kanan ada Bisma, boleh Bisma. Silakan Bisma, boleh di mikrofonnya. Bisma, kali ini lo berperan sebagai siapa di sini dan gimana karakternya? Silakan. Halo, saya berperan sebagai Randy di film ini. Jadi Randy itu orang luar daerah yang mencoba peruntungannya di Labuan Bajo sebagai pialang tanah. Dan karena dia menguasai itu, lama-kelamaan dia menjadi tidak di jalan yang benar. Jadi ke arah mafia tanah. Nah, selanjutnya seperti apa nanti di filmnya? Iya. Nah, dari situ dia punya kedekatan bisnis dengan Pak Darmawan yang diperankan oleh Om Matias Mucus. Oke. Dari situ si Randy punya
hampir punya konflik di semua karakter di film ini. Untuk seorang Bisma, karakter Randy di sini apa yang bisa dipelajari lagi sih? Main di Nona Manis Sayang ini. Oh, yang dipelajari buat saya. Iya, main terus sebagai aktor. Oh, ini tantangan baru ya, karena sebelumnya dapat peran-peran itu protagonis, jadi di Iya. sini dapat karakter antagonis, nggak pikir panjang apa ambil langsung saya peran ini. Biasanya kan peran-perannya disakiti, Iya. terus Sad boy. sad boy. Tapi ini tantangan baru buat kamu ya. Terima kasih udah nonton film saya. Aku nonton terus sebelum kamu. Kita kan sedikit juga. Makanya langsung aja saya terima apa script casting dapat, alhamdulillah syuting berangkat ke Lampung. Oke, siap. Selanjutnya, Chanceling boleh cerita dong ke kita. Silakan. Oke, perkenalkan saya Chanceling Nebal dan di sini berperan sebagai Rumi. Ya. Rumi itu sahabatnya Sika dari kecil dan dia itu asli Labuan Bajo. Oke. Rumi itu sangat introverted. Dia tuh perempuan yang kuat, tapi nggak terlalu menunjukkan itu. Oke. Gemini gitu lah ya. Terus gimana di sini kamu perannya apa yang bisa kamu ekspor di Nona Manis Sayang sebagai seorang aktor? Jadi aku tuh sebelumnya udah ke Bajo kan. Iya. Sebulan tinggal di sana. Dan aku sangat tertarik dengan culture-nya dan tempatnya ya. Jadi pas dapet tawaran film ini, aku seneng banget dan bisa explore lebih dan kayak jadi orang yang berasal dari Karena Bajo. udah pernah merasakan di sana sebulan. Iya. Lama ya. Oke, terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman media pasti juga. Kita juga ada Luz Victoria di sini. Boleh ceritain dong ke teman-teman media karakternya di sini sebagai siapa dan gimana? Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Luz Victoria. Dan di sini saya berperan sebagai Dina. Jadi peran Dina di sini adalah dia seorang tipikal influencer yang ngeselin. Ini yang bikin peran Dina itu menarik banget. Ya. Karena saking ngeselinnya dia, nggak ada yang mau jadi kayak dia. Oke. Dan dia itu anak Jakarta yang jadi peran saya di sini tuh bakal ngajarin gimana caranya orang bisa punya manner di sana. Karena banyak banget kan orang yang nggak punya manner kalau mereka ke satu kayak tempat lokal. Iya. Iya, dan peran Dina ini kebalikan dari sopan. Oke. Jadi begitu. Itu yang menarik dari peran Dina. Jadi ngeselin mampus gitu sih. Wow, ini peran-perannya cukup luar biasa ya, naik turun dari masing-masing karakternya ya, makin menarik. Tapi kita di sini juga ada Wadi yang bagus dan Mas Santos di sini, kita kayak ngobrol dulu. Mas Santos dulu kan? Iya, disuruh sama senior. Suruh dulu Pak. Mas Santos gimana di sini berperan sebagai tadi udah sedikit dibocorin. Silakan. Baik, tadi sekilas sudah diperkenalkan sama Pangeran. Saya Toto Srasiti di film Nona Manis Sayang ini berperan sebagai Pak Boy. Bukan Pak Boy, tapi Pak Boy. Bukan, Pak Boy. Ya. Soalnya sebelumnya jadi gitu. Nonton juga ya. Pak Boy itu Om atau Mamang, biasanya kalau di Labuan Bajo menyebutnya Mamang kalau. Amang. Lupa, udah apa udah setahun yang lalu. Terus jawabnya kan kebanyakan gitu. Iya, promosi. Jadi amangnya Akram, amangnya Akram yang jelas orang situ asli, terus kemudian punya tanggung jawab untuk mengasuh Akram yang sebetulnya nyebelin sih. Secara Pangeran nyebelin, bukan Akram. Jadi yang nyebelin Akram sama Pangeran. Gua terpaksa, gua punya ponakan nyebelin begini. Tapi ya sudahlah, demi peran saya harus menyayangi Akram yang dimainkan sama Pangeran. Dan menariknya karena memang Pak Boy ini jadi terlibat bukan cuma urusan personalnya Akram sama Sika, tapi kemudian jadi ada intrik-intrik yang lain yang terpaksa Pak Boy itu harus ikut serta di dalam konflik itu. Wah, menariknya di situ. Siap. Jadi setiap pemain di sini
karakternya punya layer-layer lagi ya, nggak Ya, cuma yang betul, kelihatan di betul. permukaan aja ya. Iya benar. Siap, terima kasih Mas Santos. Tepuk tangan untuk Mas Santos, terima kasih. Terima kasih. Sekarang kalau Mas Santos pemerehan di sini sebagai siapa dan gimana menurut seorang Mas Santos ini film kan mengangkat tadi dijelaskan oleh jajaran produser nggak cuma sekedar untuk pesan dari keindahannya tapi juga dari sisi budayanya itu juga ditunjukin di sini. Silakan. Iya. Saya di sini berperan sebagai produser. Karena udah dulu sejajar sama produser. Bukan. Orang kaya. Orang kaya. Akamsi. Ya. Punya segalanya di sana. Dan punya harga diri juga. Sehingga semuanya itu bisa saya nilai dengan uang. Jadi buat saya kehidupan orang kaya yang saya perankan itu sangat mengasihkan. Ketika syuting aja. Selesai syuting balik lagi. Setelah syuting ya saya jalan kaki lagi. Ya kapal pun nggak punya kan. Tapi ketika perannya itu ya saya punya segalanya. Punya harga diri, punya kekuatan, punya kemampuan, sehingga semua orang akamsi di sana segen sama saya. Nama saya bukan Darmawan, tapi Dermawan. Dermawan. Tuh bayangin kayanya saya, dermawan, kaya dan baik hati, nggak sombong, tapi somplak. Nah, seperti apa tuh perpaduannya? Bisa melihat ini visi dan juga pesan yang mau disampaikan dari jajaran produser dan eksekutif produser dari film Menemani Saya ini gimana menurut seorang Muhammad Yusuf untuk perfilman Indonesia? Saya pikir film lokal itu selalu ada keseksian di dalamnya, ada keindahan di dalamnya yang layak untuk dijual, yang layak untuk diapresiasi, yang layak untuk disebarluaskan ke seluruh penonton kita di manapun gitu ya. Bagaimanapun juga kalau kita bilang cinta Indonesia, pernah nggak ke Labuan Bajo, pernah nggak ke Kupang, pernah nggak ke Sumba, pernah nggak ke Ambon segala macam, baru ngaku NKRI. Kalau belum kemana-mana saya pikir rugi kalau kita ngaku-ngaku orang Indonesia tapi tidak merasa memiliki, tidak merasa punya kemampuan yang hebat di Indonesia. Dari mana? Dari budayanya, dari sukunya, dari bahasa, dari semua elemen yang ada di daerah-daerah. Indonesia itu bukan cuma Jakarta, Indonesia itu bukan cuma Sudirman atau Tamrin, tapi Indonesia itu ada dari Sabang sampai Merauke. Dan semua elemennya itu yang punya kekuatan untuk menjadikan kita sangat Indonesia gitu. Jadi kalau Bapak Nadiman mau sedikit berbagi di dalam memproduksi film-film lokal, terutama film-film yang punya destinasi wisata yang perlu kita dukung, saya pikir ini adalah anugerah orang film punya Pak Nadiman. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Yes, benar. Mudah-mudahan nafas Pak Nadiman untuk memproduksi ini cukup panjang. Iya, betul. Jangan sekali kecewa kemudian berhenti, tapi kecewa itu jadikan semacam pelajaran. Enggak semua upaya itu menghasilkan, tapi kadang-kadang ada naik turunnya. Saya berharap banget orang-orang yang di luar film itu melihat dunia film ini memang secara bisnis ini memang spesifik, enggak 2x2 4 gitu. Dia selalu bisa dilihat dari berbagai macam sudut. Gitu sementara daripada saya ngecap yang banyak-banyak, mendingan itu aja dulu ya. Tepuk tangan dong untuk Muhammad Yusuf, terima kasih. Oke, tadi teman-teman media juga mau diajak kalau sama Pak Nadiman ke Labuan Bajo. Gitu. Iya. Ya saya pikir iya, supaya tulisannya itu lebih bervariasi, lebih berwarna dan lebih ada rasa-rasa komodonya, rasa-rasa pink beachnya, ada rasa-rasa lokalnya juga. Yes, dan ini ada visi dan pesan besar soal yang dibawa dari tiap film yang mungkin ini menjadi langkah awal dan langkah pertama ya. Mungkin wartawan akan bisa di beberapa diajak kecuali bos ya. Nah itu jangan dong, saya sengaja. Siap, terima kasih. Kita ke Pangeran sama Haika, pengen nanya lebih lanjut pendalaman karakter. Terus Haika dan Pangeran gimana? Kan Haika juga tadi di sini bilang, Haiko. Haika panggilan saya ke Haiko Pangeran. Iya, jadi emang kita punya panggilan saya kan beda. Gitu. Aman ya. Pendalamannya kan nggak gampang menjadi orang asli Labuan Bajo. Itu gimana kamu mendalami karakternya itu? Silakan.
Jadi yang pertama sih untuk dialeknya ya. Ya. Dialeknya itu caranya supaya aku bisa pelajari itu di luar take aku juga ngobrolnya pakai dialek Bajo. Oh. Ada juga orang Bajonya yang ngajarin kayak kalau misalnya mau kata ini gimana cara ngomongnya segala macam. Terus iya kita biasanya di luar take kan kebanyakan kita ngomongnya juga. Berarti ada konsultan dari Labuan Bajo asli ya yang mendampingi teman-teman pemain ya. Oh, oke. Iya. Mr. Lee. Mr. Lee namanya. Mr. Lee. Mr. Lee. Monitor saya ke sini. Mr. Terus Lee. selain itu kita juga diajarin gitu lah sama orang sana kayak Oke. orang Bajo itu seperti apa gini-gini ya kurang lebih kayak gitu sih. Ya, kalau Pangeran sendiri gimana Pangeran pengalamannya? Kalau pertama banget aku observasi ke pasar. Jadi Pasar. langsung main ke pasar Labuan Bajo. Iya. Terus Itu cuma ya dari hari pertama observasi karena dikasih libur dulu sehari. Observasi. Terus selama syuting pas banget syutingnya juga di pasar. Jadi pas mereka pada syuting ya aku ngobrol sama orang-orang di situ. Terus ya nggak jauh beda, hampir sama semua jawabannya sama kayak mereka. Tadi kan sempat dijelasin sama produser sutradara. Tantangan terberat kalian apa sih? Karena syutingnya lumayan berat, 23 hari production day di sana, ada 7 hari. 7 hari di lautan, pulang bahkan turun ke daratan masih goyang katanya. Ada 2. Iya silakan. Coba satu. Yang pertama apa? Yang pertama dialeknya, itu lumayan susah. Tapi kita juga akan belajarnya dari kita lihat juga orang Bajo ngomongnya kayak gimana kita nyimak gitu. Oh gini ya kalian. Iya. Yang kedua itu lisensi. Padang. Gimana Padahal dari itu pulau? indah. Padahal itu indah. Kita pas kesana, pas ada di atas kita udah kayak wah cantik banget. Kita bisa lihat 3 pantai itu. Ada pantai yang pasir putih, pasir pink sama ya? pasir itu. Ada 3 kan. Tapi masalahnya mataharinya segini. Naiknya ya. Kulit kepala aku dia pink. Karena sunburn. Tangganya 800 tangga, itu baru tangganya doang. Belum lagi. Wah, pokoknya kita setelah kita pulang kita balik dari Padar, kalau ada salah satu dari kita pemain-pemain kru ngomong kata Padar, kita langsung kayak apa ini maksudnya? Jadi perjuangannya juga luar biasa ya, karena harus sesuai dengan adaptasi iklim di sana, plus langsung profesional sebagai aktor juga kan. Jadi membaginya tuh emang luar biasa ya. Gitu. Kalau Wisnu ada cerita ini nggak? Cerita seru dari pengalaman syuting apa yang menarik? Yang bisa di-share dengan teman-teman media? Liburannya sih. Soalnya aku banyak liburannya di sana. Kalau secara syuting sangat mengasihkan ya. Orang-orang sana juga sangat welcome, sangat ramah sekali, sangat baik sekali. Responnya sangat ramah, jadi kita di sana juga jadi nyaman dan betah untuk spending hampir sebulan ya kita di sana ini, hampir sebulan. Terus untuk pendekatan karakter, kita para pemain dikasih waktu sebelum syuting itu kita bisa observasi ke pasar, ke daerah sekitar itu untuk mencari tahu. Jadinya dikasih keleluasaan itu ya sama untuk observasi ya. Jadinya kita bisa cari tahu masalah sosial di sana, status sosialnya seperti apa, respon-respon masyarakat seperti apa, untuk kebutuhan karakter pun utamakan karena aku kan di sana bisnis. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Rika sebagai sutradara bersama Mas Resti banyak tanya, gimana ketemu dengan para pemain yang luar biasa ini? Boleh ceritain prosesnya ya? Jadi awalnya tuh Mas Resti punya beberapa gambaran kan sebagai penulis juga kan, dia punya beberapa gambaran siapa pemain dan lain-lain. Di situ akhirnya ketemu nih ensemble tim yang sekarang ini, gitu. Terutama Pangeran ya, karena Pangeran sampai ke screen test sampai 2 kali dan menarik banget screen testnya. Nanti mungkin bisa ditanya. Oh jangan. Oke. Nanti kita tayangin aja ya. Nah terus kemudian dari situ setelah dapat akhirnya baru kita pengenalan kan. Kita mulai observasi, kita mulai kenalan, kita mulai lihat, dan hebatnya semua case yang ada di sini itu total 100%. Mereka baru 100% melakukannya. Dimulai dari observasi, nggak perlu disuruh mereka observasi sendiri, mereka belajar dari sendiri gitu. Dan kita juga punya bantuan juga dari tentunya dari Om Ucup dan juga Mas Toto sebagai
orang-orang yang sudah lebih dulu dan lebih sering dan juga yang saling membantu gitu. Jadi bukan hanya dari segi saya dan juga sebagai director, terus kita cek orkes, tapi mereka pun saling bekerja sama, saling ngobrol. Dan bahkan tengah medan yang berat pun kayak tadi, nggak boleh sebut nama ya, takut sensi katanya. Oh sekarang oke. Ya, jadi di tengah medan yang sangat berat, mereka tetap mengasih 100%, tidak pernah mengeluh dan juga tidak pernah kayak aduh apa tidak semua ini benar-benar sesuatu yang paling menyenangkan sih menurut aku sih gitu, walaupun bedanya berat. Artinya keren. Ya, tepuk tangan dong untuk para pemain juga. Ini yang melalui proses yang sangat luar biasa dari pemain ya. Kalau build chemistry dari masing-masing pemain sulit nggak? Lu sama Chen Seli boleh jawab kalau kamu gimana ya build chemistry dengan para pemain, Luz dan juga Chen Seli. Kan bareng kan hampir 23 hari, berarti di sana kan barengan terus gitu, terus ada sisi kalau ngomong gimana? Silakan. Kalau aku kan karakter aku sahabatan sama Sika kan ya, jadi kita sebelum syuting biasanya ngobrol-ngobrol gitu, kayak lebih saling tahu. Dan kalau sama yang lain ya karena kita tinggal di tempat yang sama, jadinya kita udah lumayan deket. Udah lumayan kita kenal saling tahu ya, ngobrol-ngobrol pasti obrolannya nggak boleh dikasih tahu ya. Kalau lu sendiri gimana Luz untuk build chemistry dengan para pemain? Soal build chemistry, ya fine-fine aja sih. Ya, we just blend in. Just blend in ya. Kalau Pangeran sama Ibu kan berperan sebagai cukup intens di sini kan. Kalian berdua sebelumnya udah pernah se-project bareng kah atau pernah kerja bareng gitu? Belum. Pangeran tidak merasa. Pangeran tidak pernah merasa. Oh itu mah. Iya, nanti kita ngambil. Oh, tapi untuk film baru pertama kalian disambungkan. Oke. Terus gimana kalian berdua nge-build chemistry-nya? Kita juga yang ngobrol-ngobrol, kita juga ketemunya tiap hari. Awalnya pressure banget, jujur. Karena jadi sebenarnya apa sih yang overthinking aja? Iya. Gimana nih gue harus bahasa? Jadi setiap malam kita reading. Iya. Terus kita kan sebagai coach acting kita, yes. Yang paling ujung tuh yang mukanya keren banget. Yes. Nah itu mukanya dia aja. Nah, jadi setiap kalau dia kan biasanya tidur jam 10, dia agak tua ya. Gitu. Jadi kalau dan kita tuh jujur aja kita ini sebagai pemain kita punya tempat tinggal yang bener-bener bagus banget. Iya. Itu udah berasa disiapkan dengan proper lah ya. Jadi kayak juga ngeblendnya enak banget, apalagi jadinya di depan kolam renang bisa ngeliat. Aduh. Ya teman-teman media kita makin penasaran ya sama Terus, kamarnya Om Totos itu, kalau misalnya dia mau naik pasti harus lewatin kamar kita dulu, harus lewatin kolam renang lah. Oke. Nah biasanya kita kalau reading di situ. Terus kalau misalnya dia mau naik ke kamar pasti kita tarik dulu. Sini lo reading. Jangan gitu, masa tidur dulu. Jadi terbantu juga ya dengan siap. Terima kasih teman-teman media. Nanti kita juga mau berikan kesempatan buat teman-teman media di sini tanya dengan para guest dan juga jajaran produser, sutradara dan juga eksekutif produser. Namun kita akan sama-sama ini sebagai langkah awal dari Nona Manis Sayangnya press conference ini untuk memberikan teaser poster. Nah ini baru teaser poster, belum poster resmi dan juga belum ada official trailer. Jadi di teaser poster untuk teman-teman media berikan informasi baik ini ke seluruh penonton di Indonesia. Boleh berdiri para pemain, sutradara, produser dan eksekutif produser. Ya boleh dibagi menjadi dua kubu, dua kanan dan kiri. Yes. Boleh mungkin para pemain di sebelah kanan ya, para pemain sebelah kanan. Terus kemudian jajaran produser ada di sebelah kiri. Nah, oke. Pangeran boleh di sebelah itu di sebelah kanan. Iya. Pak Kaliman boleh didampingi oleh Mas Robi, Bu Miranda, kemudian juga Pak Doni, Mas Reka dan juga pemain yang lain boleh berada di sini lebih merapat lagi. Silakan boleh bergeser lagi biar terbagi. Boleh, silakan. Pemutus silakan. Teman-teman media boleh disiapkan alat-alatnya dalam hitungan 3 sama-sama kita buka. Ini adalah teaser poster dari film Nona Manis Sayangnya. 1, 2, 3.
bioskop seluruh Indonesia. Doain tahun ini ya, teman-teman media ya. Doain tahun ini ya. Oke, boleh foto dulu? Ini di Padang nih. Oke, silakan pada lebih